apa kabar? Wow, luar biasa, tambah semangat dan selalu bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini dengan penuh sukacita kita dapat berkumpul lagi, kita dapat bertemu lagi di ibadah online ya, ibadah virtual. Walaupun kita bertemu secara virtual, kita percaya, kita yakin dan percaya Tuhan hadir di ibadah kita. Tuhan hadir dan menjamah diri kita, menjamah hati adik-adik dan juga kakak untuk menerima sukacita dari Tuhan. Nah, adik-adik sudah siap semuanya? Sudah mandi? Sudah gosok gigi? Sudah makan? Nah, sekarang duduk yang manis dan pada saat bernyanyi, adik-adik bernyanyi, pada saat mendengarkan firman Tuhan, adik-adik juga fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Agar ibadah hari ini tidak terbuang dengan sia-sia. Karena hari ini adalah harinya Tuhan, kita bersuka cita karenanya. Yuk adik-adik, kita bangkit berdiri, kita mau menerima fotum dan salam oleh Ibu Pendeta Marsina Anisinta, Sarjana Teologi. Adik-adik yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita akan tabiskan ibadah kita dengan menerima fotum dan salam. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Amin. Terpujilah Tuhan, kita sudah menerima fotum dan salam. Nah adik-adik, sekarang mari adik-adik bangkit berdiri, kita siapkan hati kita. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau mengucapkan selamat pagi buat Tuhan. Kita mau mengucapkan selamat pagi buat Roh Kudus yang hadir dan menyapa kita hari ini. Ayo adik-adik, kita angkat pujian kita. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak.
bersama-sama kita berdoa, doa ucapan syukur dan doa pengakuan dosa. Adik-adik di belakangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Bapa kami yang sungguh baik, sungguh mengasihi kami mengucap syukur pada Tuhan pada hari ini. Kami boleh datang beribadah bersama-sama dalam ibadah sekolah minggu di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan sudah memberi kami kesehatan kekuatan dalam kami menjalani aktivitas kami masing-masing, baik di dalam pekerjaan kami, dalam sekolah kami, Tuhan juga sudah menyertai kami. Biarlah kami menjadi anak-anak yang menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, sertai kami di dalam ibadah kami. Ampuni ya Tuhan atas kesalahan dan dosa kami, sehingga kami layak untuk memuji memuliakan nama-Mu, untuk kami mendengarkan firman-Mu. Kami sungguh-sungguh bersatu hati untuk mendengarkan firman-Mu di dalam ibadah sekolah minggu ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan mengampuni akan kesalahan dan dosa kami. Sertai kami ya Tuhan di dalam ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih buat Kak Nemi yang sudah memimpin kita dalam doa pengakuan dosa dan ucapan syukur. Nah adik-adik, masih tetap bersemangat? Masih bersemangat? Amin, luar biasa. Nah sekarang adik-adik kita mau memasuki gerbangnya Tuhan. Kita mau masuk ke hadirat Tuhan dan menjadi anak-anak yang luar biasa. Yuk adik-adik, masih tetap berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan. Ku masuki gerbangnya dan Bapak Abraham. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Karena hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia giranganku. Dia giranganku, oh Dia giranganku, ku bersuka sebab Dia giranganku.
langsung duduk. Ya, sudah pada duduk belum? Ayo, duduk yang manis. Karena sekarang saatnya bom ceria. Ya, bom ceria itu berisikan video ayat hafalan adik-adik selama 1 pekan. Yuk adik-adik, kita saksikan video ini secara berurutan dari kelas kecil, kelas tengah, dan kelas besar. Yuk adik-adik, silakan. Dari aku akan menarik orang kepadamu. Yohanes 12 ayat 32. Dan aku dari bumi apabila aku menarik sembuhkan orang dari datang kepadaku. Aku akan semua orang Yohanes 12 ayat 32. Dan aku apabila aku ditinggikan dari akan menarik semua orang datang kepadaku. Menarik semua orang datang kepadaku. Dan aku apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Yohanes 12 Kepadaku. ayat 32. Yohanes 12 Amin. ayat 32. Semua Orang datang kepadaku. Amin. Dan aku apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Yohanes 12 ayat 32. orang Datang kepadaku. Yohanes 12 ayat 32. Dan aku apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Menarik semua orang datang kepadaku. Amin. Yohanes 12 ayat 32. Dan aku apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Amin. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Dan aku apabila dari dunia, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Yohanes pasal 12 ayat 32. Yohanes 12 ayat 32. Yohanes 12 ayat 32. Dan apabila orang datang kepadaku. Yohanes 12 ayat 32.
semua orang datang kepadaku. Yohanes pasal 12 ayat 32. Dan aku apabila aku akan orang tinggal kepadaku. Yohanes 12 ayat 6 kepadaku. Dan akan menarik ayat kepadaku. Menarik semua orang datang kepadaku. Semua orang datang kepadaku. Dan aku apabila aku tinggalkan dari bumi, apabila aku akan menarik semua orang aku datang kepadaku. Yohanes 12 ayat 32. Menarik semua orang datang kepadaku. Yohanes 12 ayat 32. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Yohanes 12 ayat 32. Dan aku apabila aku kan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Dan aku apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Yohanes 12 ayat 32. Dan aku apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Yohanes 12 ayat 32. Yohanes 13 ayat 32. Dan aku apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Yohanes 12 ayat 32. Yohanes 12 ayat 32. Dan aku apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Yohanes 12 ayat 32. Hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Nah adik-adik, bagaimana? Itu tadi video ayat hafalan dari anak-anak sekolah minggu GKI Immanuel Kuala Pembuang. Nah sekarang adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap semuanya? Mari adik-adik siapkan Alkitabnya. Duduk yang manis, buka hati, buka telinga, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Marsina Anisinta, Sarjana Teologi. Tapi sebelumnya adik-adik, kita mau angkat pujian kita. ALKIT AB Alkitab. Mari adik-adik.
firman Tuhan. Tapi sebelumnya, teman kita Audi akan memimpin kita dalam doa firman Tuhan. Mari Audi. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan, buka hati dan telinga kami agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya? Luar biasa, puji Tuhan. Ya, kita bersyukur, kita berterima kasih bahwa pada saat ini kita kembali diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati hari hidup yang Tuhan sediakan. Terlebih saat ini kita akan mempersiapkan hati kita, waktu kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Oke, mari persiapkan waktu kita sejenak. Tidak ada yang ribut, tidak ada yang mengganggu saudara, teman kiri dan kanan. Tetapi mari fokuskan pikiran kita, waktu kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita memasuki cerita firman Tuhan, Ibu Pendeta punya video. Silahkan diputar. Masa Paskah tiba. Yerusalem dipenuhi banyak orang. Ketika Yesus tiba di Bukit Zaitun yang menghadap ke arah Yerusalem, Ia menyuruh 2 orang muridnya mencari seekor keledai. Mereka menemukan keledai dan menyampirkan jubah mereka ke punggungnya. Yesus menunggangi keledai itu menggenapi ayat Alkitab ini. Yerusalem, lihatlah, Rajamu datang, mengendarai seekor keledai. Yesus menunggangi keledai itu ke Yerusalem. Banyak orang ingat mukjizat-mukjizatnya, lalu bergabung dengan Dia. Mereka menaruh jubah mereka dan daun-daun palem di jalanan di depan Yesus untuk menghormatinya. Mereka berharap Yesuslah juru selamat yang dijanjikan Tuhan. Maka mereka bersorak-sorak, Hosana! Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah Raja Israel. Seluruh dunia mengikutinya. Orang Farisi menggerutu, Yesus, suruhlah mereka diam. Jawab Yesus, sekalipun semua orang ini berhenti bersorak, batu-batu pun akan tetap memuji Aku. Adik yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tadi sudah melihat kan videonya? Ya, video yang menggambarkan ketika Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem. Tadi kan kita melihat ada orang-orang yang membawa ranting-ranting hijau dan juga melambaikan ranting hijau itu sambil bersorak, Hosana, Hosana, terpujilah nama Tuhan. Nah, hari ini kita beribadah memperingati Minggu Falmarum. Adik-adik tahu apa itu Minggu Falmarum? Nah, Minggu Falmarum itu adik-adik yang dikasihi Tuhan adalah minggu menjelang Minggu Paskah, atau hari di mana Tuhan Yesus dielu-elukan, dimuliakan oleh orang banyak ketika Ia memasuki kota Yerusalem.
Apa sih itu dielu-elukan? Dielu-elukan itu, adik-adik yang dikasih Tuhan, sama seperti orang yang disambut. Seperti kita menyambut kedatangan Bapak Presiden misalnya. Pasti kita bersuka cita kalau ada tamu besar, tamu terhormat yang datang. Maka kita menyambut mereka dengan sukacita, dengan semarak, dengan sorak-sorai. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, beberapa hari sebelum Yesus disalibkan ini diceritakan bahwa Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem. Dan mengapa orang-orang ini menyampirkan pakaian mereka di jalan, mereka membentangkan pakaian dan jubah mereka di jalan ketika Yesus lewat? Kenapa mereka melambai-lambaikan ranting hijau ketika Yesus lewat? Itu adalah bentuk mereka bersuka cita menyambut Yesus yang datang pada saat itu. Jadi anggapan mereka saat itu adalah, wah, Yesus ini Mesias atau Raja yang sudah dinanti-nantikan dengan segala keperkasaannya. Harapan mereka pada saat itu adalah Yesus ini datang sebagai Raja yang gagah perkasa, yang membawa pedang, yang menunggangi kuda gagah untuk memerangi bangsa Romawi. Tetapi ternyata Yesus ini tidak membebaskan orang banyak itu dengan pedang, adik-adik yang dikasihi Tuhan. Kenapa? Karena ketika diceritakan dalam ayat firman Tuhan ini, Yesus hanya menunggangi seekor keledai, bukan kuda. Ini adalah satu bentuk penggenapan yang diceritakan di dalam Zakaria pasal 9 ayat 9 yang mengatakan, lihat rajamu datang kepadamu, mengendarai seekor keledai beban yang muda. Wah, jadi orang-orang yang saat itu melihat kedatangan Tuhan Yesus, mereka bersorak-sorai dengan gegap gempita. Mereka berteriak Hosana. Hosana itu artinya tolonglah ya, atau menyelamatkan. Jadi sekali lagi, mereka ini berharap bahwa Tuhan Yesus inilah yang akan menolong, menyelamatkan mereka dari penjajahan bangsa Romawi. Dan mereka berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa Daud. Nah, dari teriakan ini, mereka percaya bahwa Tuhan Yesus ini adalah Tuhan yang benar-benar Mesias yang dulu dijanjikan kepada bangsa Israel untuk menjadi penolong dan pembebas mereka. Jadi mereka mempunyai harapan yang baru di dalam Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, mereka berteriak-teriak sambil menghamparkan pakaian mereka di jalan tadi ya, sebagai bentuk penghormatan mereka kepada Tuhan Yesus. Sebagai bentuk mereka menyambut Tuhan Yesus dengan sangat gembira. Sebagai bentuk mereka mau memberikan tempat yang terbaik untuk Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus lewat. Mereka menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil di ladang. Mereka bersorak-sorai. Dan tentu Tuhan Yesus ini pun memasuki kota Yerusalem ini dengan penuh keberanian. Padahal adik-adik yang dikasihi Tuhan, di Yerusalem inilah Yesus memulai penderitaannya. Tetapi dengan gagah berani, Tuhan Yesus ini menyongsong kematiannya demi menyelamatkan dunia, membebaskan dunia. Jadi orang-orang yang mengeluh-ngeluhkan Tuhan Yesus sebagai Raja ini, ia memang Raja yang membawa perdamaian. Tetapi ia mengasihi, ia menyelamatkan, tidak hanya menyelamatkan orang Israel, tetapi juga menyelamatkan seluruh dunia. Nah, anak-anakku yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan,
Seperti dalam cerita ini, orang banyak ini dalam hidup mereka, ketika mereka bertemu dengan Tuhan, mereka memuliakan Tuhan, mereka bersorak-sorai menyambut Tuhan. Begitu juga kita, apa yang kita lakukan sebagai orang-orang percaya. Seperti orang banyak itu, adik-adik yang dikasihi Tuhan, dalam hidup kita juga harus memuliakan Tuhan, meskipun tidak dengan ranting-ranting hijau tadi yang kita lambai-lambaikan, tidak dengan pakaian yang kita hamparkan, tetapi kita memuliakan Tuhan karena kita percaya bahwa Ia adalah Tuhan, penolong dan juru selamat kita satu-satunya. Ia Bapa kita yang mengasihi kita, yang sudah mau membebaskan kita dari belenggu dosa kita. Lalu apa yang kita lakukan? Kita tidak bisa melambai-lambai, wah Tuhan Yesus datang dengan membawa ranting hijau itu, dengan melepaskan jubah kita, menghamparkannya di jalan-jalan menerima Tuhan. Kita tidak bisa berbuat seperti itu. Tetapi apa yang bisa kita perbuat? Kita memuliakan Tuhan melalui perbuatan atau sikap hidup kita. Melalui puji-pujian kita rajin membaca Alkitab, kita rajin merenungkan firman Tuhan, kita rajin mendengarkan cerita Alkitab. Dan yang juga tidak kalah penting adalah bagaimana kita bisa meniru perilaku kebaikan Tuhan Yesus setiap hari dalam kehidupan kita, dengan perilaku-perilaku kita yang baik, suka menolong sesama, mengasihi orang tua, membantu orang tua, dan lain sebagainya. Nah, siapkah kita memuliakan Allah dengan cara seperti itu? Siap kita? Siap? Puji Tuhan. Jadi kita memuliakan Tuhan dengan cara kita melakukan hal-hal yang baik dalam hidup kita. Terlebih anak-anak Tuhan yang boleh mendengarkan cerita pada pagi. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini diambil dari Injil Markus pasal 11 ayat 1 sampai 11 yang akan Ibu Pendeta bacakan demikian dengan perikop Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, 'Mengapa kamu lakukan itu?' Jawablah, 'Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini.' Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, 'Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?' Lalu mereka menjawab, seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, 'Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi.' Sesampainya di Yerusalem, Ia masuk ke bait Allah. Di sana Ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, Ia keluar ke Betania bersama dengan 12 muridnya. Amin. Demikian pembacaan Alkitab dan cerita firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan,
Ayat hafalan kita untuk minggu ini diambil dari Mazmur pasal 118 ayat 24. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Selamat menghafal. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kuis untuk kita yaitu hewan apakah yang dalam nas ini ditunggangi oleh Tuhan Yesus? Yang A, kedelai, B, keledai, atau C, kuda? Nah, silahkan kirim jawaban adik-adik ke kakak-kakak sekolah minggu yang ada di bawah ini ya. Selamat menjawab. Bye. Nah adik-adik, bagaimana firman Tuhan hari ini? Sungguh sangat menguatkan dan juga membuat kita semakin teguh dalam iman dan pengharapan kita di dalam Tuhan. Nah adik-adik, sebagai respon firman Tuhan hari ini, kita akan angkat pujian kita, Yesus Raja Segala Bangsa. Dan nanti akan dibawakan juga doa syafaat oleh Ibu Pendeta Marsina Anisinta, Sarjana Teologi. Yuk adik-adik. Yesus Raja segala bangsa, segala benua memuji Dia. Asia, Amerika, Australia, Eropa dan Afrika. Yesus Raja segala bangsa, segala benua memuji Dia. Asia, Amerika, Australia, Eropa dan Afrika. Semua menyembah Raja segala bangsa, semua mengaku Yesuslah Tuhan. Kan diberitakan sampai ujung dunia, Yesuslah Raja segala bangsa. Semua menyembah Raja segala bangsa, semua mengaku Yesuslah Tuhan. Kan diberitakan sampai ujung dunia, Yesuslah Raja segala bangsa. Yesuslah Raja segala bangsa. Yesuslah Raja segala bangsa. Kita akan menaikkan doa syafaat kita. Nanti kita akan bersama akhiri dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, Tuhan yang baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau telah menjaga, memelihara kami setiap waktu, memberi kesehatan, bahkan kesempatan, sehingga saat ini kami beserta dengan anak-anak sekolah minggu yang ada di GKE Immanuel Kuala Pembuang ini, kami boleh melaksanakan ibadah sekolah minggu. Terima kasih Bapa di sorga atas kasih, karunia, dan kemurahan Tuhan yang telah memberikan kesempatan bagi kami untuk memuliakan nama-Mu. Kiranya apa yang sudah kami dengarkan, apa yang sudah kami utarakan saat ini melalui setiap doa pujian, doa syukur kami, penyembahan kami, bahkan juga cerita firman Tuhan yang kami dengarkan bersama-sama. Diberkatilah apapun yang sudah kami terima, terlebih yang diterima oleh anak-anak sekolah minggu Tuhan di tempat ini.
kiranya iman, percaya, dan pengharapan mereka semakin kuat teguh kokoh di dalam Tuhan, sehingga sejak kecilnya mereka boleh menjadi anak-anak yang taat dan setia kepada Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih atas kesempatan di saat ini kami boleh beribadah bersama dalam ibadah seksi pelayanan anak. Diberkatilah anak-anak sekolah minggu yang boleh beribadah secara virtual pada saat ini. Biarlah mereka semakin menerima berkat Tuhan, diberkati dengan kesehatan dan kekuatan pula untuk melanjutkan hari hidup mereka, untuk dapat tumbuh kembang yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan, dan biarlah mereka pula menjadi anak-anak Tuhan yang setia dalam kehidupan mereka. Berkatilah anak-anak sekolah minggu Tuhan yang tidak dapat beribadah saat ini. Apapun yang menjadi kesibukan dan halangan mereka maupun keterbatasan mereka, Tuhan tetap memelihara, menjaga, dan melindungi mereka setiap saat. Berkatilah anak-anak sekolah minggu Tuhan ini, agar mereka semakin kuat dalam nama Tuhan, bahkan juga mereka diberkati di setiap tumbuh kembang mereka, diberi kesehatan, kekuatan, kecerdasan, dan kepintaran, agar mereka boleh bertumbuh dengan usia mereka masing-masing. Mereka diberkati dengan pemahaman dan pengenalan yang baik akan Tuhan, bahkan mereka menjadi anak yang setia, taat terhadap orang tua, terlebih taat kepada Tuhan. Berkatilah orang tua mereka masing-masing, tangan Tuhan yang menyertai hidup mereka. Tangan Tuhan memelihara orang tua yang mereka miliki, yang mereka kasihi dan yang mengasihi mereka. Berkati setiap pekerjaan, berkati segala usaha yang dilakukan oleh orang tua mereka masing-masing. Kiranya melewati usaha pekerjaan yang dilakukan oleh orang tua mereka, kehidupan mereka senantiasa boleh dicukupkan di dalam segala sesuatu. Demikian pula Bapa, kami berdoa bagi guru-guru sekolah minggu Tuhan di tempat ini. Mereka yang sudah melayani Tuhan dengan sukacita. Kami percaya bahwa apapun bentuk pelayanan mereka yang mereka berikan, yang mereka persembahkan kepada Tuhan, semuanya tidak ada yang sia-sia, tetapi boleh mendatangkan berkat sukacita dalam hidup mereka ketika mereka melayani dengan tulus. Terlebih apapun yang mereka lakukan menjadi berkat bagi anak-anak Tuhan di tempat ini. Dan saat ini Tuhan, ketika kami pula akan memasuki minggu-minggu Paskah, Tuhan mempersiapkan kami, Tuhan mengasihi kami, Tuhan mencintai kami dengan anugerah yang terbesar, dengan kematian dan penyelamatan yang Tuhan Yesus berikan melewati pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Bila kami anak-anak-Mu semakin percaya dan meneguhkan hati bahwa Tuhanlah Sang Juru Selamat satu-satunya di dalam kehidupan kami, yang mengasihi kami, yang setia, baik kemarin, hari ini, maupun masa yang akan datang. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami yang kami serahkan di dalam nama Tuhan yang telah mengajarkan berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, sekarang saatnya kita mau memberikan persembahan kita. Persembahan ini sebagai bentuk ucapan syukur kita dan juga mendukung pelayanan sekolah minggu GKI Immanuel Kuala Pembuang. Nah adik-adik, siapkan amplop persembahannya di tangan kanan dan katakan dengan penuh ucapan syukur, katakan, ku mau memberi yang terbaik yang kupunya untukmu Tuhan. Teman kita Rika akan memimpin kita dalam doa, dan juga kita akan angkat pujian kita, adalah sukacita di hatiku. Silakan adik-adik. Teman-teman, mari kita berdoa.
telah Engkau berikan kepada kami. Sekarang kami memberikan persembahan kami agar jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, gak terasa ya, sekarang saatnya kita di penghujung acara kita hari ini, di ibadah kita. Nah, luar biasa, gimana? Seru? Ya, semoga semakin diberkati dan adik-adik semua semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kakak mengakhiri ibadah hari ini, kakak mau mengingatkan kembali adik-adik untuk mengikuti Lomba Paskah. Ya, Lomba Paskah tahun 2021 di link ini. Jangan lupa daftar ya. Adapun lombanya adalah TikTok Rohani Challenge, Ku Mau Memuji Tuhan, dan Cerdas Cermat Online. Ya, jangan lupa ikuti Lomba Paskah tahun ini. Ya, akhir kata kakak sebagai WL Kak Tirsa mengucapkan terima kasih kepada orang tua, kepada adik-adik semua yang sudah mengikuti ibadah hari ini. Biarlah sukacita surga selalu mengalir di kehidupan kita. Sampai bertemu lagi minggu depan. Dan jangan lupa 3M, mencuci tangan, jaga jarak, dan juga pakai masker. Mari adik-adik, untuk menutup ibadah kita hari ini, kita angkat pujian kita. Hari ini adalah harinya Tuhan. Pandanglah Tuhan dan bukan pandang pada diri kita. Sampai bertemu minggu depan, dan kita akan terima berkat Tuhan yang akan dibawakan Ibu Pendeta Marsina Ansinta, Sarjana Teologi. Dadah! Sayanglah Tuhan dan bukanlah pada dirimu. Firman Tuhan bukan pikiranmu. Anggaplah setiap hari adalah harimu.
pikiranmu. Anggaplah setiap hari adalah harimu, menjadikanmu lebih dari pemenang. Tiada hari terbang sia-sia, bersama Tuhan harimu istimewa. Jangan kau mengeluh, jangan keraskan hatimu, hari ini adalah harinya Tuhan. Tiada hari terbang sia-sia, bersama Tuhan harimu istimewa. Jangan kau mengeluh, jangan keraskan hatimu, hari ini adalah harinya Tuhan. Mari bersukacitalah, mari bersukacitalah. Adik-adik sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini dengan menerima berkat Tuhan. Adik-adik sekalian diundang untuk berdiri. Terimalah berkat yang datang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pandanglah Tuhan dan bukanlah pada dirimu. Ucapkanlah firman Tuhan, bukan pikiranmu. Anggaplah setiap hari adalah harimu, menjadikanmu lebih dari pemenang. Pandanglah Tuhan dan bukanlah pada dirimu. Ucapkan